Surah An-Nasr, Wahyu atau Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir turun pada tahun 10 Hijriyah, yaitu tahun 632 Masehi, hanya beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tepatnya, wahyu ini turun setelah peristiwa Fatu Makkah, penaklukan Mekah, tahun 8 Hijriyah, menjelang Haji Wada, Haji perpisahan Nabi, tahun 10 Hijriyah, sebelum wafat Nabi, yang terjadi pada Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah, atau sekitar Juni 632 Masehi. Ringkasannya, Surah An-Nasr, wahyu lengkap terakhir sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tahun turun 10 Hijriyah atau 632 Masehi, tempat turun Madinah, peristiwa terkait menjelang Haji Wada sebagai isyarat perpisahan dari Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji saja menjelang beliau wafat dan hanya satu kali. Kronologi ringkas tahun terakhir kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 10 sampai 11 Hijriah, 631 sampai 632 Masehi. Awal tahun 10 Hijriah, 631 Masehi. Dakwah eksternal dan penyempurnaan syariat. Pertengahan tahun 10 Hijriah, sekitar Zulqa'dah Zulhijjah, 10 Hijriah atau Maret-April 632 Masehi. Haji Wada, haji perpisahan. Nabi melaksanakan satunya haji dalam hidupnya sejak hijrah ke Madinah. Akhir tahun 10 Hijriah atau awal 11 Hijriah Zulhijjah, Muharram 632 Masehi, turunnya surah An-Nasr, turun setelah Haji Wada sebagai syarat bahwa misi Nabi telah selesai. Nabi semakin memperbanyak istighfar dan ibadah, menyendiri di malam hari dan berbicara lebih banyak kepada keluarganya, terutama kepada Fatimah. Fatimah pernah menangis saat Nabi membisikkan sesuatu, lalu tertawa. Nabi berkata, "Aku akan segera wafat, tapi engkau, Fatimah, akan menjadi orang pertama dari keluargaku yang menyusulku." Rabiul Awal 11 Hijriyah, Juni 632 Masehi, wafat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jatuh sakit selama sekitar 13 sampai 14 hari. Beliau wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 11 Hijriyah, di usia sekitar 63 tahun. Di kamar Aisyah, saat wafat, beliau tidak meninggalkan harta, hanya mewariskan Al-Quran dan Ahlul Bait, sesuai sabda, "Aku tinggalkan dua perkara berat, sakalain, kitab Allah dan Ahlul Baitku." Hadits sakalain. Ahlul Bait adalah Syiah, bukan Sunni. Sunni adalah mertua dan sahabat Nabi. Rangkuman wahyu-wahyu terakhir sebelum wafat. Surah atau wahyu isi atau pesan keterangan, Al-Maidah. 3 agama sudah sempurna saat wukuf di Arafah. Haji Wada, An-Nasr, isyarat kematian Nabi. Wahyu lengkap terakhir. At-Taubah, kritik terhadap munafik. Perintah jihad, pelepasan dari Quraisy, turun sebelum An-Nasr, tapi nada wahyunya sangat politis. Al-Mujadilah 7, As-Sumar, Al-Insyikak, dan sebagainya. Ayat-ayat yang memuat pesan akhirat, pertanggung jawaban, kematian. Turun menjelang akhir hayat, tapi tidak satu surah penuh. Refleksi akhir, meskipun umat Islam saat itu menyaksikan jumlah pengikut Nabi meningkat dan wilayah Islam meluas, Allah justru menurunkan wahyu-wahyu perpisahan, bukan kemenangan, euforia. Sebaliknya, wahyu terakhir menegaskan bahwa tugas Nabi adalah menyampaikan, bukan menguasai. Setelah Nabi wafat, ujian umat sebenarnya baru dimulai. Apakah mereka menjaga amanat atau menyimpang dari warisan suci itu? Syiah adalah Ahlul Bait, Sunni adalah mertua dan sahabat Nabi. Inilah awal perpecahan Islam.